Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita masih akan terus belajar tentang bait suci Salomo. Kalau di pasal yang kedua itu tentang perencanaan pembangunan bait suci, di pasal yang ketiga Salomo melaksanakan proyek pembangunan bait suci, dan kemudian di pasal yang keempat maka kita melihat seperti apa bangunan daripada bait suci itu, seperti apa barang-barang, perlengkapan, semuanya yang ada di dalam bait suci itu. Maka kalau Anda baca dengan sungguh-sungguh, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Itu bangunan yang sangat megah, itu bangunan yang sangat mewah, itu bangunan yang sangat besar. Bahkan semua perkakas, barang-barang yang ada di dalamnya, semuanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat mahal dan berharga. Semuanya bahkan diselaputi dengan emas, diselaputi dengan perak, dan kemudian masih banyak batu-batu berharga, perhiasan-perhiasan berharga yang ada di sana. Jadi kita bisa simpulkan ini sungguh bangunan yang sangat mewah. Kemudian kalau kita membaca ayat-ayat ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita semuanya yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di zaman modern. Pertanyaan yang kerap menimbulkan pro kontra. Menjawabnya pun agak sulit kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya. Tapi saya rasa ini juga perlu menjadi sebuah pemikiran buat kita semuanya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau demikian, bolehkah kita membangun gedung gereja, karena dalam konteks sekarang adalah gedung gereja yang sangat megah, yang sangat mewah, seperti halnya Salomo membangun bait suci yang sangat besar, mewah, dan megah. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini bukan sekedar boleh atau tidak, tetapi ada banyak pemikiran, dan pemikiran yang utama adalah motivasi apa di dalam kita membangun gedung gereja itu. Kita kembali ke bagaimana Salomo membangun bait suci yang megah dan mewah itu. Ide awal adalah dari Daud, dan kita bisa melihat bahwa Daud membangun atau merencanakan pembangunan bait suci itu didasari bukan karena ingin mencari kemegahan sendiri, bukan karena tujuan politik, bukan karena supaya bangsa Israel tersiar di antara bangsa-bangsa yang lain sebagai bangsa yang sangat maju, bangsa yang sangat kaya, bangsa yang punya bangunan yang ikonik. Bukan seperti itu. Kita tahu bahwa satu-satunya alasan kenapa Daud ingin membangun bait suci karena dia mengasihi Tuhan dan dia ingin memuliakan Tuhan. Ayatnya jelas sekali bahwa Daud berkata, "Aku tinggal di istana yang megah, yang mewah, dipapani dengan kayu aras yang baik, sementara tabut perjanjian Tuhan itu berada di tenda." Itulah hal yang melandasi supaya kita semuanya tahu bahwa Daud mempersiapkan bangunan itu, dan kemudian Salomo yang membangunnya. Maka bait suci itu didasari sebuah kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita kembali ke zaman sekarang. Ini menjadi sesuatu yang tricky, karena sesuatu dibenarkan, sesuatu dibolehkan, itu sesungguhnya tergantung motivasi kita itu apa. Kalau kita ingin membangun gedung yang bagus untuk gereja, gedung yang bagus untuk Tuhan, masakan tidak boleh? Sebab kalau kita berkata tidak boleh, itu pemborosan, itu duniawi. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kalau membangun gedung gereja tidak usah bagus, tetapi kenapa kita membangun rumah kita sendiri, memapaninya dengan sangat bagus, dengan sangat mewah? Kita sulit menjawabnya juga. Jadi sebetulnya saudara-saudara, soal gedung gereja apakah harus megah, harus mewah, harus bagus, itu tergantung. Yang pertama, motivasi kita apa? Apakah benar kita ingin memuliakan Tuhan, kita ingin berikan yang terbaik, dan kita wujudkan dengan gedung itu, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan
lebih berkenan kepada bait suci secara rohani ini. Tujuan kita apa? Apakah benar karena kita ingin sebuah tempat yang memang layak untuk Tuhan? Ataukah kita cari nama? Gereja cari nama. Gereja ingin terkenal. Gereja ingin cari banyak jemaat. Karena bagaimanapun juga budaya di zaman sekarang, orang suka dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang mewah, sesuatu yang wah. Mari kita jawab pertanyaan ini dulu. Karena pertanyaan ini atau jawaban daripada pertanyaan ini menentukan motivasi kita itu apa. Hal yang kedua, saudara, bolehkah kita membangun gedung gereja yang megah? Kita perlu tahu bahwa sesungguhnya yang Tuhan tuntut, yang Tuhan harapkan, sesungguhnya bukan gedung secara fisik. Ingat bahwa ide itu pun, pembangunan bait suci Salomo, itu idenya dari Daud. Tuhan tidak pernah menyuruhnya, bukan. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan itu sebetulnya lebih fokus kepada bait suci secara rohani daripada gedung secara fisik. Buat apa gedung gereja ditandani dengan megah, dengan mewah, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, mereka penuh dengan kebusukan, penuh dengan kejahatan. Mereka tidak punya kerohanian yang matang. Mereka kompromi dengan dosa. Buat apa semuanya itu? Lalu kemudian menjadi pemikiran juga, kalau megah, kalau mewah, bagaimana dengan dananya? Apakah dananya dipaksakan sedemikian rupa? Sehingga hanya demi sebuah kemegahan, demi nama, kemudian gereja harus berhutang sana-sini untuk membiayai proyek itu. Gereja harus todong sana-sini supaya proyek itu bisa berjalan. Ini juga menjadi sebuah pemikiran dan perenungan. Buat saya pribadi, tubuh Kristus atau hidup kita secara rohani itu jauh lebih penting daripada bangunan secara fisik. Tetapi kalau Tuhan berkati gereja kita, Tuhan berkati gereja kami, maka kalau memang ada dana dan tidak dipaksakan, saya tidak mau pusing harus berhutang sana sini, saya tidak mau todong sana todong sini, saya tidak mau sindir sana sindir sini hanya untuk mengumpulkan uang. Itu prinsip saya. Kalau memang ada tanpa harus kompromi dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, buat saya juga tidak masalah kalau kita bisa membangun gedung gereja yang bagus, yang megah. Jadi kembali semuanya berpulang kepada motivasi hati kita. Tapi pesan saya yang paling utama adalah bangun bait suci di dalam hidup Anda. Manusia rohani Anda itu jauh lebih penting daripada gedung fisik yang kita bicarakan hari ini. Tuhan memberkati.